Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Al-Fauzan, jurusan Pendidikan Geografi dari Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu negara berkembang di dunia, khususnya di benua Asia, yaitu negara Afghanistan. Negara ini terkurung oleh daratan dan terletak di persimpangan Asia Tengah dan Asia Selatan. Ibu kota dari negara ini yaitu Kabul. Bahasa resmi di negara ini yaitu bahasa Dari dan Pashtun. Kemudian ada bahasa daerah juga di negara ini yaitu Uzbek, Turkmen, Balochi, Pasayi, Nuristani, dan Pamir. Lalu ada beberapa etnik di negara ini, dan yang paling besar adalah etnik Pashtun dengan persentase 42%, disusul oleh Persia 41%, kemudian Tajik, Hazara, Aimak, Uzbek, dan lainnya. Kemudian agama mayoritas di negara ini yaitu Islam, terutama Islam Sunni, dan dengan persentase 99%, dan 1%nya yaitu agama yang lain. Populasi di negara ini pada tahun 2022 tercatat yaitu 38.346.720 dengan kepadatan penduduk 48,8 per kilometer persegi. Mata uang negara ini yaitu Afghani. Luas wilayah negara Afghanistan memiliki luas sekitar 652.864 km persegi. Dan batas dari negara Afghanistan ini berbatasan dengan 6 negara, yaitu di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Pakistan, di sebelah barat berbatasan dengan Iran, di sebelah utara berbatasan dengan negara Uzbekistan, Tajikistan, dan Turkmenistan. Ada beberapa bentang alam di negara Afghanistan ini. Yang pertama ada pegunungan. Negara Afghanistan ini didominasi oleh pegunungan, terutama pegunungan Hindukush yang membentang dari barat daya ke timur laut, dengan puncak tertinggi adalah Noshak dengan ketinggian 7.492 meter di atas permukaan laut. Pegunungan ini menjadi penghalang alami yang memisahkan Afghanistan dari negara-negara tetangganya dan memiliki banyak jalur penting untuk perdagangan dan transportasi. Selanjutnya ada bentang alam, dataran tinggi, dan lembah. Selain pegunungan, terdapat juga dataran tinggi dan lembah, terutama di bagian utara dan barat daya. Dataran ini sering kali menjadi tempat pertanian dan permukiman penduduk bagi masyarakat negara Afghanistan ini. Kemudian sungai dan danau. Di negara Afghanistan ini memiliki sungai yang panjang yang bernama Sungai Helmand. Selain itu terdapat beberapa bendungan besar seperti Bendungan Kajaki, Bendungan Kamalkan yang berfungsi untuk irigasi dan penyediaan air. Kemudian dari segi iklim, Afghanistan ini memiliki iklim yang bervariasi dengan musim dingin yang sangat dingin di daerah pegunungan dan musim panas yang panas di dataran rendah. Negara Afghanistan ini memiliki curah hujan yang rendah, terutama di daerah gurun di selatan, sehingga menyebabkan tantangan dalam pertanian. Kemudian geografi sosial budaya di negara Afghanistan. Setelah disinggung tadi, penduduk Afghanistan ini
diperkirakan sekitar 38 juta jiwa pada tahun 2022 dan memiliki beberapa etnis, dan etnis terbesarnya yaitu etnis Pashtun. Di negara Afghanistan ini memiliki warisan budaya turun-temurun yang pertama kali menduduki negara Afghanistan ini, yaitu budaya seni tradisional seperti musik, tarian, dan kerajinan tangan seperti tenun karpet dan pembuatan perhiasan, yang mana dari kerajinan tangan seperti tenun karpet ini menjadi sumber pendapatan bagi negara ini. Kondisi ekonomi di Afghanistan memiliki beberapa konflik yang berkepanjangan yang menyebabkan ketidakstabilan politik, dan negara Afghanistan ini memiliki kekurangan dari infrastruktur. Ekonomi negara ini sebagian besar bergantung pada sektor pertanian yang menyumbang sekitar 25% dari PDB atau produk domestik bruto, dan mempekerjakan hampir setengah dari angkatan kerja. Komoditas utama pertanian di negara Afghanistan ini yaitu gandum, buah-buahan, dan opium. Meskipun ilegal, salah satu sumber pendapatan ini sangat signifikan bagi beberapa petani. Selain pertanian, ada juga sektor pertambangan yang memiliki potensi besar dengan cadangan mineral yang melimpah, termasuk tembaga, litium, dan emas. Tetapi dalam sektor pertambangan ini ada beberapa permasalahan, salah satunya yaitu eksploitasi yang menghambat aktivitas dari pertambangan ini. Kemudian indikator yang mengatakan negara ini berkembang dilihat dari indikator kualitatif. Etos kerja di negara Afghanistan ini memiliki etos kerja yang tekun, kerja keras, setia, dan solid. Kemudian tingkat pendidikannya di negara Afghanistan ini memiliki tantangan, yaitu dari fasilitas dan akses yang belum merata. Kemudian mata pencaharian di negara Afghanistan ini yaitu bergerak dalam bidang pertanian. Kemudian tingkat kesehatan hampir sama dengan pendidikan, memiliki tantangan dari fasilitas dan akses. Kemudian dari segi kesadaran hukum, masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami hukum dan menyebabkan beberapa aktivitas kriminal, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme, dan perang saudara di negara Afghanistan ini. Kemudian dilihat dari indikator kuantitatif. Yang pertama dari PDB per kapita. PDB per kapita di negara Afghanistan pada tahun 2022 tercatat $352, yang mana nominal tersebut mengatakan negara ini berkembang. Kemudian dilihat dari pertumbuhan penduduk. Di negara Afghanistan ini pertumbuhan penduduk tercatat 2,7 pada tahun 2023, mengatakan negara ini berkembang. Kemudian dari angka kematian per 1000 orang
negara Afghanistan memiliki nilai 7, yang mana angka ini mengatakan negara Afghanistan ini masih berkembang. Kemudian dari angka kelahiran per 1000 penduduk tercatat yaitu 35, yang mana angka ini mengatakan negara Afghanistan ini masih berkembang. Kemudian dari usia harapan hidup. Usia harapan hidup di negara Afghanistan pada tahun 2022 tercatat 63 tahun, mengatakan negara ini masih berkembang. Dan untuk nilai HDI-nya tercatat yaitu sebesar 0,462. Kemudian sumber daya alam di negara Afghanistan. Yang pertama, sumber daya alam non hayati. Afghanistan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, meliputi sumber daya mineral seperti tembaga, emas, minyak, gas alam, uranium, bauksit, batu bara, dan lain-lain. Menurut laporan Kementerian Pertambangan dan Perminyakan Afghanistan, memiliki cadangan tembaga sebanyak 60 juta ton atau bernilai miliaran USD. Selain tembaga, Afghanistan juga memiliki lebih dari 2,2 miliar ton biji besi sebagai bahan baku pembuatan baja. Dan logam lain seperti timah, timbal, dan seng juga terletak di beberapa wilayah Afghanistan. Afghanistan juga memiliki potensi kandungan emas mencapai 2,7 ton. Afghanistan juga menyimpan cadangan minyak bumi dan gas alam. Cadangan minyak bumi sebesar 1,6 miliar barel dan gas bumi 16 triliun. Juga gas alam sebesar 500 juta barel. Kemudian dilihat dari sumber daya alam hayati. Ada beberapa sumber daya alam hayati yang hanya dapat ditemukan di negara Afghanistan. Yang pertama dari flora, yaitu iris afghanica, kemudian iris heweri, dan Halarjon pesiculosus. Kemudian dari faunanya ada elang peregrine, lalu palas cat kucing liar, dan European goldfinch atau burung pipit kecil. Sumber pendapatan negara Afghanistan ini berkontribusi pada ekonomi negara, meskipun banyak diantaranya terpengaruh oleh kondisi politik dan sosial yang tidak stabil. Setelah tadi dibahas juga di awal, sumber pendapatan negara ini yang paling dominan yaitu pertanian. Dan ada juga yang lainnya seperti memanfaatkan sumber daya alam seperti sektor pertambangan. Kemudian ada juga dari pajak dan pemungutan lainnya. Kemudian ada juga bantuan dari negara asing. Kemudian ada juga dari sektor jasa atau perdagangan. Kemudian ada juga ekspor dari hasil pertanian dan pertambangan. Juga kerajinan tangan menjadi sumber pendapatan bagi negara Afghanistan. Kemudian ada beberapa permasalahan di negara Afghanistan. Yang pertama ada krisis kemanusiaan, di mana banyaknya konflik di negara Afghanistan ini menciptakan krisis kemanusiaan yang mendalam. Menurut data dari UNHCR, sekitar 24,4 juta warga Afghanistan terkena dampak langsung dari konflik
ini dengan banyak yang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan hidup dalam kondisi menggelandang. Selain itu, sekitar 3,5 juta orang telah mengungsi akibat kekerasan dan bencana alam yang menimpa negara Afghanistan ini. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu krisis kelaparan dan kemiskinan. Karena kondisi geografis yang dikelilingi oleh beberapa daratan juga pegunungan menyebabkan negara Afghanistan ini memiliki kondisi yang kering dan gersang, dan keseringan berlangsung selama beberapa dekade terakhir, dan itu adalah menjadi faktor utama menyebabkan risiko kelaparan. Dan juga kehausan, yang mana dari kondisi geografis tersebut dapat menyebabkan kekurangan dari sumber air. Kemudian ada permasalahan diskriminasi terhadap perempuan. Negara Afghanistan ini dikenal sebagai salah satu negara paling berbahaya bagi perempuan, di mana mereka mengalami diskriminasi sistemik dan kekerasan. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan sangat terbatas bagi perempuan, yang mana di negara Afghanistan ini terhadap perempuan sangat minim memperdulikan karir maupun kehidupan bagi perempuan. Kemudian ada permasalahan ketidakamanan dan kekerasan. Ketidakamanan tetap menjadi masalah besar dengan serangan terorganisir terhadap warga sipil terus terjadi. Data menunjukkan bahwa jumlah korban sipil meningkat, menambah ketegangan dan ketidakpastian di masyarakat. Nah, dari bentuk ketidakamanan dan kekerasan ini di negara Afghanistan ini, karena memiliki fasilitas yang terbatas, juga memiliki sumber daya alam yang terbatas. Dari itu terbentuknya beberapa perang antar saudara di beberapa wilayah di negara Afghanistan ini. Kemudian fakta unik di negara Afghanistan. Ada beberapa fakta unik tentang negara Afghanistan. Yang pertama, jalur sutra kuno. Mengapa demikian? Afghanistan disebut jalur sutra kuno. Negara Afghanistan ini merupakan rute perdagangan penting antara timur dan barat. Kota-kota seperti Herat dan Balkh pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan. Lalu yang kedua, ada minuman nasional chai. Minuman ini adalah berbentuk teh pahit yang dikenal sebagai chai, yang sekarang dianggap sebagai minuman nasional Afghanistan. Bukan hanya sekedar minuman, tetapi juga simbol keramahan dan tradisi, di mana berbagi secangkir chai seringkali menjadi momen sosial yang penting. Kemudian ada kekayaan satwa liar. Pegunungan Hindukush di Afghanistan menjadi rumah bagi berbagai spesies satwa liar yang langka, termasuk harimau salju dan kambing liar. Keanekaragaman hayati ini memberikan peluang untuk ekowisata. Kemudian negara Afghanistan menjadi produsen opium terbesar.
Afghanistan ini dikenal sebagai produsen opium terbesar di dunia. Meskipun ilegal, opium ini menjadi sumber pendapatan juga bagi negara Afghanistan. Dari opium ini menyuplai sekitar 90% dari total pasokan obat pada tahun. Pertanian opium menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi banyak warga negara ini. Kemudian ada peninggalan bersejarah yaitu patung Buddha Bamiyan, dan ada juga peninggalan bersejarah lukisan minyak tertua. Kemudian fakta unik lainnya, ada kehidupan sosial yang kaya, di mana masyarakat Afghanistan memiliki tradisi malam puisi setiap hari Kamis di kota Herat, di mana orang-orang berkumpul untuk berbagi puisi dan menikmati makanan bersama dengan teh manis. Mungkin cukup sekian dari beberapa penemuan terkait negara Afghanistan yang menjadi salah satu negara berkembang di Asia ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Semoga kalian yang menyimak memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi, yang mana sehingga menemukan beberapa penemuan yang lebih terbaru dari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.